Nah alhamdulillah makanya ibu saya bawa nih 2 orang dah biar nemenin. Ya seperti itu. Ya jadi alhamdulillah ibu-ibu pada siang hari ini masya Allah ya ini berkah maulid dari pakaiannya seragam cakep banget ya masya Allah dari pakaiannya udah cakep bener. Ini umat Nabi Muhammad nih ya kelihatan nanti tuh umat Nabi Muhammad. Ya, jadi Nabi Muhammad itu akan bangga dengan umatnya. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad adalah umat yang punya ciri khusus. Nah, ini kita punya ciri khusus. Ya, jadi alhamdulillah jamaah ya Masjid Jami Al-Falah pada minggu siang ini memperingati peringatan Maulid. Mudah-mudahan nanti akan dicatat oleh Rasulullah. Ini adalah umat saya yang mudah-mudahan nanti akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, kalau bicara maulid, tentunya kita harus tahu dulu definisi maulid. Yang dinamakan maulid itu apa sih? Jadi di dalam kitab I'anatul Talibin itu dijelaskan, ya, yang dikategorikan yang namanya maulid itu ijtima'un nas. Artinya ijtima'un nas itu kumpulnya manusia. Nih sekarang kita kumpul nggak nih? Kumpul. Masya Allah banyak banget. Ini saudara-saudara kita semuanya nih. Ya. Makanya saya kagak malu di sini. Ya walaupun ya bapak, ya walaupun saya orang laki saya nggak malu. Sebab saya bilang ini saudara saya semua. Ya. Kalau ngelihat ujung pongkolnya semuanya sama dari Nabi Adam dengan Siti Hawa, betul? Iya. Pongkolnya orang kampung baru. Kalau kagak Kong Tohir, Kong Daud. Kalau kagak Kong Daud, Kong Nasir. Kalau enggak, ya pokoknya enggak jauh dari situ. Iya. Coba dah, Bapak Ibu lihat orang kampung baru, Kong Tohir, Kong Daud, sama Kong Haji Nasir. Nah, yang lain-lainnya itu sama masih ada, ya masih ada ikatannya, ta'alluqnya begitu. Nah, kalau kita ya tarik lagi ke ujung, ya sama semuanya dari Nabi Adam dengan Siti Hawa. Sama nggak kira-kira jadinya? Sama. Alhamdulillah. Jadi yang namanya maulid itu ijtima'un nas, kumpul manusia. Ini alhamdulillah kita udah kumpul semuanya. Yang muda ada, yang tua ada. Dan saya lihat ini rata-rata 17 tahun semua ini. Iya, masya Allah. Yang tua kalau ikut kumpul sama yang muda, jadi muda lagi. Semangatnya semangat muda. Ya, Ibu Hajah Soburo, kalau udah namanya maulid, walaupun beliau masih kondisinya kurang sehat, jadi sehat. Apalagi dekat Ibu Ustazah Fitriah, jadi muda lagi. Ya, nah begitu. Jadi begitu, ibu-ibu. Ini anggap aja semuanya ya 17 tahun. Amin. Iya semangatnya 17 tahun. Ya, nah seperti itu. Jadi kita udah kumpul sama-sama. Nah, setelah itu apa? Kemudian di tempat kumpulnya kita baca sebagian kisah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi udah baca Maulid. Oh, udah baca Maulid. Sejarah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai ya Nabi belum ya diciptakan. Terus dari mulai ayahnya, kakeknya, ibunya sampai dilahirkannya, sampai selesai perjuangannya. Mungkin tadi ibu-ibu sudah baca. Cuma mungkin ada yang paham artinya, ada yang kagak paham artinya. Itu sejarah Nabi, ibu-ibu. Udah dibaca sebagian kisah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah baca kisah Maulid, baca ayat Al-Qur'an. Tadi udah baca Al-Qur'an? Sudah. Nah, setelah itu makan. Doa, makan, pulang udah. Itu namanya Maulid. Ya, ceramah mah enggak perlu. Ya. Yang penting udah baca Maulid. Udah baca Maulid tuh kalau kita artiin emang itu isinya. Ya.
Tapi mungkin karena banyak yang belum memahami ya daripada ya kisah maulid yang kita baca, sehingga perlu didatangkannya ya mubalik. Misalnya kita panggil penceramah, ustazah yang akan menyampaikan tausiahnya. Nah, kebetulan pada peringatan maulid ini ya kita namanya maulid turu-turu. Ya, jadi kata ustazah aja lu udah kita sama-sama aja. Nah, seperti itu. Ya, jadi ya sebenarnya udah komplit semuanya. Maulidnya udah sempurna. Tinggal makannya yang belum. Ya, nah seperti itu. Jadi begitulah artinya maulid. Nah, ibu hadirat, kenapa sih kita perlu maulid? Karena tidak ada sosok manusia yang paling istimewa di permukaan bumi ini kecuali baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pantas kalau kita sebagai umatnya itu harus memperingati maulid Nabi. Sehingga sebab di dalam Al-Qur'an Allah berfirman tuh, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul bifadlillahi falyafrahu. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu. Zalika huwa khairum mimma yajma'un. Ya, begitu firman Allah di dalam surah Yunus. Artinya, kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah memberikan anugerah yang sangat besar kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Apa bentuknya? Allah sudah memberikan yaitu taufik hidayah sehingga kita bisa memeluk agama Islam. Allah sudah memberikan taufik dan hidayah sehingga selama ini kita selalu mengikuti imam kita, kitab suci Al-Quran, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu namanya anugerah Allah. Wa birahmatihi, dan juga dengan rahmatnya Allah. Nah, itu ulama-ulama tafsir ibu menjelaskan bahwa rahmat dan kasih sayang Allah itu tidak lain adalah dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi rahmat Allah itu tidak lain adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kata Allah, ya, fabizalika falyafrahu, maka dengan sebab itulah, dengan dilahirkannya Nabi Muhammad, hendaklah kita nih sebagai umat Nabi Muhammad disuruh bergembira. Nah, kira-kira nih hari ini kita gembira nggak? Gembira. Ada nggak yang sedih? Nggak ada. Gembira semuanya, senang dan bahagia. Kenapa? Sebab hari ini kita sedang memperingati seorang manusia yang begitu agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ada yang kagak suka dengan Nabi. Kita perlu gembira dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah berfirman dalam hadis qudsinya, laulaka lama khalaqtul aflaq. Seandainya tidak karena engkau wahai Nabi Muhammad, seandainya tidak karena engkau wahai Nabi Muhammad, lama khalaqtul aflaq, niscaya saya tidak akan menciptakan alam semesta ini. Alam semesta nggak akan diciptakan, ibu, kalau nggak ada Nabi Muhammad. Nabi Adam tidak akan diciptakan kalau tidak ada Nabi Muhammad. Siti Hawa tidak akan diciptakan kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otomatis kita pun tidak akan ada kalau seandainya tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita kan ini keturunan Bani Adam.
Ya, jadi kalau Nabi Adam nggak ada, ya otomatis kita nggak ada. Nah itulah mulianya dan begitulah hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak karena Nabi Muhammad, Allah tidak akan ciptakan alam semesta ini. Makanya kita harus gembira. Nah salah satu caranya nih kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya iblis yang tidak suka, hanya iblis yang tidak merasa gembira ketika dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iblis menjerit, Bu, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, menjerit dengan sekeras-kerasnya. Itu iblis. Makanya kalau ada manusia yang kagak suka sama Maulid, berarti ya minimal seperti iblis. Sebab iblis ketika ya Nabi lahir itu menjerit. Dalam hadis-hadis sahih dijelaskan begitu. Jadi iblis menjerit ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Ada beberapa kejadian yang iblis memang menjerit. Yang pertama, iblis menjerit pada saat iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat iblis itu ya dilaknat menjadi hamba Allah yang kufur karena dia sombong, dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, saat itu dia menjerit. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Jadi ketika kami berkata kepada para malaikat, kata Allah, isjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Termasuk di situ malaikat dan iblis. Wahai malaikat-malaikat, termasuk iblis, sujudlah kamu. Ya hormatilah Nabiullah Adam. Apa yang terjadi? Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ternyata malaikat semuanya sujud karena dia tahu bahwa ini perintah Allah. Nah karena perintah Allah, ya dia wajib taati. Dia disuruh menghormati Nabi Adam, dia sujud kepada Nabi Adam, dia sujud, dihormati karena ini perintah Allah. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis? Aba wastakbar, dia nggak mau sujud karena dia merasa sombong, dirinya yang lebih hebat, dirinya yang lebih mulia, sehingga dia tidak mau sujud. Mestinya dia bilang, Adam yang harus sujud sama saya karena saya diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah, sehingga saya lebih mulia. Begitu kata iblis. Nah akhirnya Allah kutuk, wa kana minal kafirin. Itu kutukannya, laknatnya Allah kepada iblis, dan iblis termasuk hamba Allah yang kufur. Menjerit saat itu iblis. Nah yang kedua, iblis menjerit saat iblis diusir dari sorga. Nah jadi setelah itu ibu-ibu, ya akhirnya iblis diusir dari sorga. Yang tadinya tinggal di sorga, enak, segala fasilitas ada, itu yang namanya sorga. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Itu yang dinamakan sorga. Mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, bahkan belum terlintas di dalam hati. Itulah yang namanya sorga. Apa saja ada. Ibu mau minta es rebus ada. Ya, kali yang suka es rebus, ya Ustaz kira-kira kalau di sorga saya mau minta es rebus ada. Ada. Ya. Es goreng ada. Ya. Apalagi es pepes ada juga. Ya. Tuh yang dinamakan sorga, masya Allah, susah untuk kita bisa ya bayangkan karena mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, bahkan belum terlintas di dalam hati. Akhirnya iblis diusir dari sorga. Nah pada saat iblis diusir dari sorga, saat itu juga iblis menjerit dengan sekuat-kuatnya. Nah yang ketiga, saat Nabi Muhammad dilahirkan.
Jadi pada saat Nabi Muhammad dilahirkan, disitulah iblis menjerit sekuat-kuatnya. Nah makanya kalau kita ya Nabi dilahirkan kita nggak suka, ya itu sama dengan iblis. Ya makanya kita suka, ayo kita maulid. Ya makanya nggak pernah bosan. Ibu ya mungkin sampai saat ini maulid sudah sering kali dilaksanakan. Ya di sana, di majlis taklim sana, ya di pengajian sana melaksanakan kegiatan maulid, tapi nggak pernah bosan kita yang namanya maulid. Kenapa? Karena kita cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Abu Hatim Al-Assam itu menjelaskan. Di sana beliau bilang begini, manidda'a hubba maulahu min ghairi wara'in fahuwa kadzabun wa manidda'a dukhulal jannati bi ghairi infaqi malin fi sabilillah fahuwa kadzabun wa manidda'a hubba nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ghairi itba'i sunnatihi fahuwa kadzabun. Jadi Imam Abu Hatim Al-Assam bilangnya begini, ibu-ibu, kalau ada orang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah, saya sayang kepada Allah, saya mahabbah kepada Allah, tapi tanpa diikuti dengan hidup wara, maka orang yang ngomong cinta sama Allah itu namanya pembohong. Berarti kalau kita ngaku cinta sama Allah, maka yuk kita harus hidup waro. Waro itu artinya apa sih? Apik. Yang wajib jangan berani-berani kita tinggalkan. Ayo kita kerjakan. Yang wajib-wajib kita kerjakan, ibu. Kalau yang haram kita tinggalkan. Yang syubhat kita tinggalkan. Nah kemudian yang sunnah-sunnah kita kerjakan, itu namanya orang yang warok. Ya, jadi insya Allah kita benar-benar cinta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau yang namanya sholat bu, itu kalau bisa usahakan di awal waktu. Bahkan kalau bisa ketika kita dengar suara azan, kalau bisa kita udah punya air wudhu. Itu baru orang ngaku cinta sama Allah. Ya, jadi pada saat terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apakah itu zuhur, apakah itu asar, apakah itu maghrib, isya maupun subuh, kalau bisa kita udah punya air wudhu. Wah itu hebat tuh. Itu yang kata Nabi, ayyul a'mali afdalu ya Rasulullah. Amal apa yang paling bagus ya Rasulullah? Jawabannya as-sholatu ala awali waktiha. Sholat yang dikerjakan di awal waktu. Jangan sholatnya di akhir waktu mulu. Sholat asar kalau belum jam 5:30 belum dikerjain. Iya. Sholat zuhur kalau belum 2:30 belum sholat zuhur. Ada nggak yang begitu ibu-ibu? Ada orangnya di sini? Kalau ada nunjuk. Insya Allah nggak ada. Di sini mah orangnya masya Allah baik-baik semuanya. Kalau masalah sholat jangan ditanya. Iya. Kalau masalah sholat jangan ditanya. Emang apa? Ya jangan ditanya aja udah. Ya. Insya Allah selalu di awal waktu. Itu kalau kita ngaku cinta sama Allah begitu. Jadi yang wajib tuh kita kerjakan banget. Ya, itu begitu. Nah, yang haram, yang syubhat tinggalkan. Hal-hal yang berbau riba, tolong ibu tinggalin. Itu yang namanya riba, itu ngeri kita. Ya, sekarang yang namanya orang minjem tuh. Ya, apakah di bank atau di mana saja, itu kadang-kadang ada bunganya. Nah, itu tolong kalau bisa kita hindarkan. Ya, jangan sampai kita suka minjam. Ya, ini kita perlu uang 10 juta minjam, nanti bayarnya jadi 10.500.000. Itu 500 namanya kelebihan. Itu hukumnya apa? Haram, karena itu riba.
Kalau itu belum kita bisa tinggalkan, bagaimana kita ngaku cinta sama Allah? Makanya saat-saat seperti ini yang begitu-begitu tinggalin, udah tinggalin. Ya, jangan sampai kita suka minjam dengan ya bunga, walaupun cuma 0, sekian persen, kecil banget bunganya, tetap bunga juga, nggak boleh. Ya, jadi itu kalau bisa kita hindarkan. Ternyata sekarang hidup kita ini selalu diiringi dengan masalah-masalah riba. Sampai-sampai sekarang ada yang namanya pinjaman online. Ya, ada yang model pinjaman online begitu, Ibu. Banyak orang-orang minjem gara-gara 1 juta, bayarnya 20 juta. Ada yang minjem 20 juta, bayarnya jadi 100 juta. Itu pinjaman online sekarang begitu. Hati-hati. Kadang-kadang banyak yang menawarkan pinjaman, Ibu butuh, ya gampang. 10 juta saat ini juga ada. Tinggal klik, ya berapa bisa kita dapatkan. Tapi itu hati-hati. Ya, kita berani minjem 10 juta, ya tahu-tahu nanti bunganya bisa di atas 20 juta. Nah, na'udzubillah min dzalik. Jangan tinggalkan. Jadi kalau kita ngaku cinta kepada Allah, harus punya sifat warok. Dulu cerita orang-orang tua kita. Dulu ceritanya Kong Tohir, Bu. Kong Tohir dulu pernah beli jeruk. Dulu ke Kebayuran itu jalan kaki. Ya. Ceritanya Kong Tohir beli dan beli jeruk 10 buah. Sampai di rumah ternyata 11. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lebih nggak? Lebih. Kong Tohir bukan senang, alhamdulillah gue dapet 11. Malah dia nggak berani makan. Dibawa pulang lagi. Dibilang ke tukang jeruk, Bang, nih gue beli jeruk 10, kok ini ada 11. Ini yang 1 kelebihan. Dia nggak berani makan semuanya, dipulangin dulu 1, jalan kaki lagi, ya dari Kampung Baru ke Kebayuran, karena takut ini barang syubhat, ini barang jadi haram, dipulangin. Coba bayangkan ibu-ibu, karena apa? Karena waroknya takut. Kata tukang jeruk begini, itu Kong Aji emang sengaja saya tambahin. Apa kata Kong Haji Tohir? Kalau mau nambahin kasih tahu, ya jangan bingungin orang. Itu sampai begitu, sehingga akhirnya jelas. Oh, kalau ini tambahnya. Nah, kalau tambahnya kan udah ketahuan halal. Ya, tapi kalau tadi kan kita nggak tahu, tiba-tiba ditaruhin aja. Ya, saya beli 10 dapat 11, dipulangin lagi. Kira-kira orang sekarang ada yang begitu? Ya Allah, kadang-kadang ibu-ibu beli bawang, tambahin Bang, ngeraup sendiri. Ada yang begitu? Bohong. Ya, kadang-kadang beli cabai, ya Bang tambahin langganan. Kata abangnya langganan. Masya Allah nih orang. Ya, hati-hati, nggak boleh Ibu. Jangan sampai kita beli sesuatu walaupun itu kelihatannya kecil, tapi kita minta tambahin, ngambil sendiri. Bang langganan, Mbak langganan, ya. Nah seperti itu nggak boleh. Kalau seandainya mau ditambahkan, biarkan saja, dan itu pun harus kita tahu ini tambahnya. Jangan sekali-kali kita ngambil seperti itu. Apalagi tukang sayur masih subuh rame, ya uangnya 50.000, bilang begini, Mbak tadi uang saya 100.000, kok kembalinya segini. Akhirnya udah dapat bawa pulang sayuran, untung lagi, ya uangnya 50.000 ngaku 100.000, kembalinya 85.000, dapat seteng-tengan sayuran. Kira-kira boleh nggak begitu? Ada tukang sayur cerita begitu sama saya. Ya Allah, kata ibu yang belanja, alhamdulillah pagi-pagi gue udah untung. Begitu dibilang. Ya, ini bahaya. Ya, nah makanya harus warok. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, harus warok. Kita harus hati-hati, apik. Ya, jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa, haram maupun yang syubhat. Itu seperti itu ibu-ibu. Ya.
Jadi orang-orang tua kita begitu, pada apik-apik. Kalau ceritanya Guru Siddiq, ceritanya Kiai Haji Rahmatullah Siddiq, ceritanya ya Kiai Nasir, ya Kiai Haji ya Muhammad Thohir, Guru Daud, itu mereka orang-orang yang apik, ya, yang benar-benar memberikan contoh-contoh suri tauladan yang baik kepada anak dan cucunya. Masya Allah, begitu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya ayo kita belajar melalui maulid sekarang begitu Bu. Kita kan yang lebih ya berperan di dalam keluarga, ya, sehingga jangan sampai ada makanan-makanan haram yang masuk ke perut keluarga kita, suami kita, anak-anak kita. Jangan sampai ada makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang syubhat, karena tadi caranya model-modelnya seperti itu, ya. Jadi jangan sampai. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua itu kalau ada orang ngaku cinta, ngaku-ngaku cinta pengen masuk surga. Kalau ditanya ibu mau masuk surga, mau, ya. Bahkan dibilang Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Pengen masuk surga, tapi ya tanpa diiringi dengan suka berinfak fisabilillah, maka orang itu dikategorikan pembohong. Tuh, jadi kalau kita pengen masuk surga berani infak sedekah. Tuh, jadi itu ada tiketnya. Ya, jadi masuk surga itu mesti pakai tiket. Nah, di antaranya apa? Suka berinfak, bersedekah. Jangan sampai kita pelit. Ya, nanti di dalam kubur orang yang berinfak itu akan terang kuburnya ibu-ibu. Nah, kan kita nanti semuanya bakalan ke sana. Ya, sehingga kita perlu ada ya apa bekal untuk nanti hidup di yaumil qiyamah yang diawali dengan di alam kubur. Nah, itu perlu kita berinfak fisabilillah. Ayo kita mulai berinfak, rajin berinfak. Setiap hari kalau bisa berinfak. Sebab katanya sedekah itu banyak fungsinya. As-shadaqatu tatfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala musibah. As-shadaqatu ya tajlibur rizqa. Sedekah itu kata Nabi bisa menarik rezeki. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Dawu mardakum bis sedekah." Obati berbagai macam penyakit yang kamu derita dengan bersedekah. Tuh, jadi ayo kita berinfak bersedekah. Insya Allah itu benar kita ngaku pengen masuk ke dalam surga. Tapi kalau enggak kita berinfak, enggak mau bersedekah, maka omong kosong kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang yang namanya orang sedekah berat ibu. Saya sering sampaikan di pengajian-pengajian itu asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu selalu menakut-nakutin kamu, awas nanti kamu miskin kalau kamu bersedekah. Tuh, sehingga kalau ada orang mau sedekah 100.000, jadi enggak jadi 100.000. Kenapa? Karena ditakutin awas ntar miskin. 100.000 ditukarin jadi 50.000. 50.000 dia mau masukin ke dalam kotak, enggak jadi lagi, perasaan masih gede banget, diganti lagi, ditukarin lagi jadi 20.000. 20.000 kelihatannya masih gede banget, tukarin lagi jadi 10.000. 10.000 masih keberatan, kayaknya masih gede, akhirnya 5.000. 5.000 masih ditukarin juga, akhirnya 2.000 lagi, 2.000 lagi. Ya, itu begitu. Kenapa? Karena setan selalu nakut-nakutin kepada orang yang mau berinfak bersedekah. Jadi kalau yang namanya kita masukin ke dalam kotak 2.000 tuh kayaknya udah gede banget. Padahal kalau ibu dikasih sama keluarga 2.000 suruh ke Indomaret, bagaimana kira-kira? Tuh pada ketawa kan? Ya, 2.000, Bu, ada anaknya kasih. Ibu mau ke Indomaret, iya. Nih saya ya bekalin. Berapa? 2.000. Ibu bilang, Masya Allah gede amat ini. Ya. 100.000 kita bawa ke Indomaret, masih kurang kagak?
masih kurang. Tuh begitu. Tapi kalau kita mau berinfak, beramal 100.000 kayaknya gimana? Gede banget. Tuh, kayaknya kita kalau berinfak 100.000 kayaknya gede banget dah. Ya, ada perasaan gitu nggak kira-kira? Ada. Tapi kalau ke Indomaret gimana Indomaret? 100.000 kecil banget. Makanya tukar. Kalau kita mau masukin ke kotak, anggap aja Indomaret. Ya, jadi 100.000 kelihatannya kecil. Nah begitu. Ini kita kalau mau masukin kotak amal terasa berat karena 100.000 itu besar sekali. Padahal itu adalah amalan yang akan menyelamatkan kita nanti pada saat kita di alam kubur. Nah yang terakhir nanti akan dilanjutkan oleh ya guru kita Ibu Ustazah ya Ubaidah. Jadi satu lagi kata Imam Abu Hatim, siapa-siapa yang mengaku cinta kepada Rasul tapi tanpa menjalankan sunnah-sunnahnya, maka orang itu dianggap pembohong. Jadi kita ngaku cinta sama Nabi, ya pasti. Nah sekarang coba buktikan bagaimana caranya kita cinta dengan Rasulullah SAW. Maka yuk kita laksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari makan. Kalau makan, sebelum kita makan disuruh baca zikir Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah Nabi. Baca Bismillah, baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kalau mau makan, mulai dari pinggir-pinggirnya dulu. Pernah nggak makan begitu? Ya dari pinggir. Nanti terakhir baru yang tengah. Karena yang tengah itu yang penuh dengan keberkahan. Nah seperti ini kita kadang-kadang yang mana aja kita ambil. Ya seperti itu. Nah kalau udah selesai makan baca Alhamdulillah. Kalau makan sambil duduk. Kalau minum sambil duduk. Kita kadang-kadang minum berdiri, makan berdiri. Nah ini maulid, ayo kita jalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Banyak sekali sunnah-sunnah Rasulullah. Insya Allah nanti akan kita kaji dalam pengajian-pengajian. Yang jelas, ayo sebagai salah satu tanda cinta kita kepada Rasulullah, kita laksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita nanti akan dicatat sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Nah saya kira cukup kali ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk ibu-ibu hadirat jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah. Tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bil ilmi narqa wa bil jahli nashqa. Wassalamu ala man ittaqa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.